Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperhatikan kondisi umat saat ini, rasanya sudah jauh menyimpang dari petunjuk Allah. Adalah sangat penting dan perlu kita meneliti diri, apakah kita juga telah terbawa arus dunia yang semakin kacau. Perhatikanlah kondisi yang nyata terlihat dan kita rasakan saat ini. Sepertinya kekacauan hilang berganti. Kalau dulu selundupan narkoba itu hanya graman, itu kita sudah kaget. Sekarang sudah tonan. Lalu apa yang akan bisa kita harap dari penerus-penerus yang semuanya tidak lagi terkondisikan? Pendidikan tidak lagi berada pada jalur yang baik. Pendidikan, saya tidak sombong lah kalau mengatakan bahwa pendidikan sekarang hasilnya belum lagi bisa diandalkan untuk suatu penerus, generasi muda penerus yang siap tempur menghadapi kemungkinan-kemungkinan dunia untuk menuju ke akhirat. Contohnya, sekarang ini di sekolah-sekolah sudah tidak ada lagi kurikulum yang memantapkan atau yang diisi dengan akhlak mulia. Semuanya tentang ilmu dunia yang sangat dihalusi. Tidak ada suatu keniat atau suatu gerak untuk bisa mengingat Allah. Saya dulu waktu dinas, itu saya rubah kurikulumnya. Perubahannya tidak melalui tertulis begitu, tapi dalam pelaksanaan. Misalnya, ketika saya jadi kepala sekolah, itu Selasa, Jumat, Al-Quran. Saya cari guru sarjana Al-Quran, kemudian guru yang bisa melantunkan alunan suaranya. Nah, itu berjalan. Dan alhamdulillah, mula-mula itu berjalan di sekolah saja. Dan kemudian saya adakan untuk daya tariknya, saya adakan MTQ antar kelas saja dulu gitu. Tapi kemudian rupanya mendapat perhatian dari pemerintah, dari pejabat-pejabat. Akhirnya menjadi program atau menjadi suatu kegiatan yang mencakup provinsi, dan gubernur waktu itu Ibu Atut itu memberikan support dengan piala bergilir. Kemudian di sekolahnya sendiri saya program itu, kalau di tempat-tempat tertentu atau di tempat-tempat lain saya lihat ada tulisan kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalau saya tidak dengan itu, tapi saya beli tempat sampah. Kemudian saya lakukan praktek pembersihan. Caranya, jika ada sampah, kemudian ada siswa, bahkan guru yang liwat saja, maka saya tegur, tolong ambil sampah, tolong buang ke tempatnya. Nah, itu lebih dari setahun cuma gitu. Itu sekolah dianggap yang paling bersih. Dan malah waktu itu ya, karena ada juga pertamanan yang saya buat, itu menjadi atau mendapat hadiah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sekolah itu kemudian menjadi sekolah pusat imtak, pusat iman takwa. Kemudian juga saya bangun laboratorium komputer yang bagus. Dari pemerintah ada bantuan 20 unit komputer. Itu saya jadikan 40 karena murid satu kelas 40. Lalu kemudian saya program itu ruangan yang canggih. Tidak ada tampil sedikit pun kabel-kabel. Ya, semua tertanam dan kemudian pakai karpet, pakai monitor tersendiri. Dan waktu ditinjau oleh bagian pusat yang mengelola bantuan itu,
Mereka mengatakan bahwa ini sangat baik. Kami banyak menemui pengurangan-pengurangan dari bantuan, tetapi ini malah penambahan. Alhamdulillah, dan saya bekerja dengan hati nurani, karena bagaimanapun ibadah itu berisi sesuatu atau apapun yang kita kerjakan itu bermanfaat bagi umat. Jika tanda-tanda itu ada, maka insya Allah itu bernilai ibadah dan nanti akan diterima dari Allah, insya Allah. Ingatlah dan sadari sedalam-dalamnya, kita ini dari Allah, kita ke dunia bukan kehendak kita. Kita diturunkan ke bumi untuk mengabdi, menyembah, beribadah kepadanya, bukan kepada yang lain. Nah, ini barangkali perlu saya singgung. Kalau sekarang kita temui bahwa orang-orang bekerja bukan lagi untuk sesuatu yang bermanfaat untuk umat, tetapi untuk kesenangan atasan, untuk naik jabatan, untuk tambah gaji, dan seterusnya. Saya bukanlah sombong mengatakan bahwa saya tidak peduli dengan itu. Dan ternyata sebetulnya saya dulu menjadi guru SMA itu, saya sebut guru kecil, karena guru SMA itu ijazahnya minimal sarjana muda. Nah, waktu itu karena peristiwa G30S, saya terputus dengan orang tua, dan saya baru berada tahun ketiga di IKIP Bandung. Pada saat ini terputus hubungan orang tua dan saya jadi benar-benar terlunta-lunta. 4 bulan sempat menjadi gembel disebabkan juga karena ingin berbakti pada orang tua yang jauh di desa untuk membiayai biaya yang tinggi karena inflasi yang melonjak-lonjak. Maka saya katakan kepada orang tua bahwa saya tidak usah dikirimi lagi karena sudah bekerja, padahal belum. Nah, 4 bulan lamanya Allah rupanya juga mendengar dan memperhatikan begitu nikmat yang saya rasakan. Bahwa waktu itu saya membaca di papan pengumuman di IKIP Bandung bahwa Pandeglang, ini dekat dari sini, Pandeglang itu membutuhkan guru SMA-nya. Tidak berpikir, saya langsung pergi ke Pandeglang, dan waktu itu datang di Pandeglang jam 3 subuh, jam 3 pagi, dan saya mencoba ketika turun dari bus, saya mencoba untuk minum di pinggir jalan, di warung pinggir jalan, dan Allah membantu, Allah memperhatikan. Tanpa saya sadari, ada orang yang mendekat saya, kemudian bertanya, "Pak, mau kemana?" Saya katakan, "Saya mau ke SMA." "Iya Pak, saya tahu, mari saya antar." Benar-benar saya merasa sangat terharu. Begitulah Allah memberikan nikmatnya, dan saya sangat bersyukur. Kemudian di rumah kepala sekolah, saya diterima seperti tamu. Kemudian besok harinya langsung diperkenalkan kepada murid saya sebagai guru baru. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat luas, terutama kepada anak-anakku, penerus-penerus bangsa. Janganlah terpaku pada ilmu spesialisasi dunia. Dalami Al-Quran. Ya. Kalau kita baca Al-Quran, dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56, itu Allah mengatakan, "Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku." Ini apa artinya? Bahwa kita di dunia ini harus mengisi setiap waktu, setiap detik waktu untuk beribadah pada Allah. Ingat, ibadah ini tidak sekedar untuk di dunia. Ibadah ini adalah bekal kita di akhirat nanti. Ketika kita sudah habis waktunya di dunia ini, kita akan kembali kepada Allah. Dan seluruh perbuatan kita akan dihisap oleh Allah. Nah, tentang ini Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 195.
bahwa setiap kita ini akan mati dan seluruh apa yang kita kerjakan itu disempurnakan pahalanya di akhirat. Sebelum kita masuk ke akhirat, ditandai dengan suatu peristiwa yang luar biasa. Kalau menurut saya, sangat-sangat luar biasa. Kiamat diberitahukan oleh Allah dalam surat 101 Al-Qari'ah. Apakah kiamat itu seperti laron yang diterbangkan dan gunung-gunung, bukit-bukit seperti kapas yang dihambur-hamburkan? Wahai handai tolan, itu adalah azab. Dan sangat boleh jadi ketika itu sudah tidak ada orang yang menyebut nama Allah. Tidak ada yang ingat pada Allah. Dan sekarang kita temui saat itu. Umat udah semakin jauh dari Al-Quran. Akhlak semakin terkikis. Boleh jadi memang ini pertanda kiamat sudah dekat. Umat semakin tidak peduli dengan Al-Quran. Semua perbuatan, padahal nanti semua perbuatan dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, baik yang ma'ruf maupun yang mungkar, akan dihisap. Jika timbangan yang baik, lebih berat atau banyak, akan masuk ke surga. Dan jika timbangan yang mungkar lebih berat atau banyak, itu akan masuk ke neraka. Inilah yang sangat-sangat menjadi olah kalbu bagi saya. Wahai handai tolan, kita ini jangan hanya terperdaya oleh kesenangan dunia yang sangat sementara. Allah mengabulkan apa saja yang kita minta. Kalau kita minta dunia, Allah mengasihi dunia. Dan ketika itu, akhirat tidak akan kita dapat sama sekali. Oleh sebab itu, sementara masih hidup dan masih bisa melakukan ibadah-ibadah. Dan ibadah itu sebetulnya tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya zakat, tidak hanya naik haji dan seterusnya. Ibadah itu, saya yakin kegiatan kita ini, jika ini kita lakukan dengan nama Allah dan hanya benar-benar dari kalbu karena Allah, insya Allah ini juga merupakan ibadah. Saya sangat terharu dengan kondisi yang ada. Sudah sangat lama sebetulnya saya mengharapkan dulu sebelum atau waktu saya masih bisa bergerak mana-mana, ya saya datangi atau malah diundang misalnya sampai ke Unila dan segala macam untuk memberikan atau untuk mengingatkan kepada umat bahwa kita di dunia ini sementara dan sesuatu yang bermanfaat bagi umat itulah yang akan direkam oleh Allah menjadi sesuatu yang ma'ruf. Kita ini berada di mana tidak masalah. Jadi kuli, jadi sopir, jadi siapapun kita di dunia ini. Jadi hakim, jadi pengacara, jadi guru, jadi pendidik dan seterusnya. Jadi apapun, itu adalah ladang ibadah. Kalau kita menjadi seorang kuli katakanlah, maka lakukanlah pekerjaan itu dengan tidak mengakali orang. Inilah yang sangat-sangat menjadi citra saya untuk dapat diwariskan kepada para penerus. Nah sekarang karena saya sudah tidak lagi bisa kemana-mana, ya di rumah saja dan itu pun terbatas begitu, maka video ini insya Allah akan dapat handai tolan pergunakan, memperhatikan, menghayati. Maka janganlah membaca Al-Quran dengan hanya membaca saja dan dihafalkan, tetapi lakukanlah penelitian, lakukanlah analisa, lakukanlah penghayatan yang benar.
Karena bagaimanapun isi kandungan Al-Quran sangat luas. Allah menyatakan dalam Al-Quran surat Luqman ya, ayat 27 bahwa jika dikumpulkan seluruh bawaan kayu untuk jadi pena dan kemudian seluruh air di bumi untuk jadi tinta ditambah 7 kali sebanyak itu lagi, maka Al-Quran belum akan terbahas. Yakinilah bahwa Al-Quran itu sangat berisi ilmu, dan oleh sebab itulah Allah menurunkan ayat pertama itu kita dapati dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Allah. Ya, Allah yang mencipta. Allah mengajar dengan tulisan. Dan apa yang diajarkannya? Ilmu yang tidak diketahui. Handai tolan sekalian, coba renungkan. Ilmu Al-Quran yang sangat banyak itu bisa masuk ke dalam jiwa kita melalui penelitian, melalui penghayatan analisa Al-Quran yang mendalam. Dan itu akan menjadikan orang yang benar-benar Iqra akan pandai. Saya beri, ya mohon tidak dianggap sombong. Saya misalkan diri saya menjadi guru kecil, artinya belum layak menjadi guru SMA. Tetapi waktu itu sayalah guru yang diapresiasi oleh bupati, sehingga pada satu saat beliau datang menjadi pembina di SMA pada hari Senin, lalu mengatakan bahwa itu adalah karena hasil perbuatan saya, karena manfaat yang sudah saya berikan kepada pemerintah. Waktu itu kabupatennya bernama Lebak, masih Provinsi Jawa Barat. Ya. Nah, beliau mengatakan, bupati mengatakan bahwa Lebak itu tidak dikenal orang. Lebak itu jauh di bawah, tidak dikenal. Nah, kegiatan Pak Najar ini memberitahukan kepada orang bahwa Lebak itu ada. Itulah yang saya maksud dengan kita bekerja harus bermanfaat untuk umat. Dan umat itu ada di rumah tangga, lingkungan masyarakat, dan pemerintah. Nah, ini terbukti. Waktu itu saya guru kecil, tetapi kegiatan yang saya buat, cara-cara yang saya temukan, metode-metode yang saya praktekkan, saya amalkan, itu malah diapresiasi oleh orang nomor 1 di kabupaten. Ini sekali lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa ya akan rugi kalau selalu mengutamakan dunia. Pergi hajatan misalnya, ditukar, diganti pakaian dengan yang halus, yang bagus. Untuk apa? Kalau niatnya untuk dihargai orang, kalau niatnya untuk dikagumi orang, dan itu semuanya gengsi-gengsian, itu pasti tidak akan menyambung kepada Allah. Datang ke masjid pun, kita ketika azan datang ke masjid, sampai di masjid, lalu sholat, kemudian setelah sholat pulang, tanpa ini itu sangat boleh jadi belum lagi merupakan ibadah. Berjemaah, itu kalau kita datang ke masjid, lalu sholat, lalu pulang lagi, tanpa ada komunikasi dengan umat, itu jelas tidak berjemaah. Jadi berjemaah, sholat berjemaah tidak sama dengan sholat bersama. Ini harus dihayati. Nah, Rasulullah mengasih contoh, sebelum sholat, sebelum waktu masuk, beliau sudah datang. Dan ada 10 atau 15 menit, itu digunakan untuk komunikasi dengan umat. Begitu juga sesudah sholat. Ini harus kita tiru, karena saat kita menjelang sholat, jiwa kita bersih. Oleh sebab itu, apapun yang kita ucapkan, insya Allah nyambung dengan Allah.
ini sekali lagi yang perlu kita perhatikan. Isilah apa yang kita kerjakan, proses kerja apapun yang kita kerjakan, isi dengan nilai ibadah. Sebagai kuli saya katakan, sebagai sopir, saya pernah naik taksi, saya tanya, Anda sudah lama jadi sopir taksi? Sudah Pak. Nah, ini ibadah. Ya, malah ada yang kaget itu, loh kok ibadah Pak? Ya, ini ibadah. Kalau Anda berniat memutar-mutar tumpangan Anda untuk sesuatu bayaran yang tinggi, Anda sudah durhaka. Anda sudah tidak lagi jangankan beribadah, malah sudah sangat jauh dari petunjuk Allah. Tetapi kalau Anda melakukan sesuatu yang Anda rasakan bisa menikmati, bisa merasa penumpang Anda nikmat, ya, sehingga justru jalan yang jauh Anda cari jalan pintas, sehingga itu sedikit waktunya. Dan memang Anda akan hanya mendapat uang sedikit, tetapi itu halal dan itu akan banyak berkah dari Allah. Dibanding dengan kalau Anda membuat sesuatu ikhtiar, mengakali, lalu duit yang Anda terima mungkin banyak dan itu adalah haram. Maka Al-Quran teliti, hayati, renungkan, dan itu semua diamalkan. Dan pasti amalan kita itu mencakup, memenuhi kehendak Allah di dalam Al-Quran. Janganlah malas, janganlah lalai dari menghayati Al-Quran, dan janganlah menurutkan apa yang dikehendaki oleh diri sendiri, apa yang diingini oleh nafsu sendiri. Tapi ingatlah apa yang ditujukan Allah, walaupun mungkin lebih sulit. Ingat bahwa kemudahan lalu mendapat imbalan langsung di dunia itu tidak ada arti untuk akhirat. Tetapi sangat boleh jadi di dunia kita belum menerima apa-apa, tetapi kita punya tabungan untuk akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.